Khusus buat kamu yang belum tahu bahwa setahun belakangan ini ada banyak hal baru yang berubah di YouTube, mulai dari sistem kebijakan monetisasi YouTube hingga cara penonton menemukan video kita di YouTube. Sudah pernah saya jelaskan secara detail di video saya sebelumnya, kamu bisa cek di deskripsi video ini. Di YouTube saat ini kamu bebas memilih format konten seperti apa yang ingin kamu buat. Video panjang atau reguler, atau format video pendek atau YouTube Short juga bisa, atau kamu bisa menggabungkan keduanya di satu channel yang temanya berkaitan ya guys. Buat teman-teman yang baru mau bergabung, saya punya 12 tips khusus buat kalian. Mau kalian pakai PC, laptop, HP juga cocok dengan tips-tips ini. Oke guys, kita langsung saja ke poin pertama, yaitu pilih niche yang kamu minati. Jika kamu baru mau membuat sebuah channel di YouTube dan baru mau berkarir, entah itu tujuanmu untuk menghasilkan uang ataukah memang untuk membangun branding, personal branding di YouTube, nah sebaiknya kamu pilih niche yang memang cocok dengan tujuan kamu. Kalau misalkan untuk membangun sebuah bisnis, kalian harus membuat itu dan posting itu setiap hari di satu topik saja ya guys. Nah, kenapa satu topik saja? Karena sistem YouTube itu mengenali penonton berdasarkan apa yang mereka tampilkan di konten-konten mereka. Mulai dari judulnya apa, deskripsinya seperti apa, tag yang mereka gunakan, dan thumbnail seperti apa yang mereka tampilkan. Nah, gunakan kemas sebaik mungkin, kemas semenarik mungkin agar penonton itu bisa mengklik video kalian. Nah, tentu saja dengan mengklik ini otomatis si penonton akan berharap banyak dengan konten kalian. Maka dari itu pentingnya sebuah channel mendapatkan atau membuat satu niche saja di awal ya guys. Nah, kalau misalkan kelak kalian mau bikin niche baru dan kalian malas bikin channel, alangkah baiknya niche baru tersebut kalian buat ketika niche channel yang pertama di channel kalian itu sudah berkembang dan sudah menghasilkan banyak penonton dan banyak klik ya guys. Niche tunggal di channel kita itu juga bisa mendatangkan dan bisa mudah dibaca oleh YouTube. Nah, YouTube juga akan mudah memproses video-video kita, konten-konten kita, sehingga video kita itu bisa dipilih untuk disodorkan ke penonton yang lebih tepat, seperti itu. Poin kedua, atur tujuan yang ingin Anda capai. Nah, seperti yang saya jelaskan di poin pertama tadi ya guys, tentukan tujuan sebenarnya kalian itu membangun channel itu apa. Nah, kalau misalkan untuk bersenang-senang, otomatis kalian dalam membuat channel itu memang harus menampilkan dan harus menunjukkan bahwa memang kalian enjoy dalam membuat konten tersebut. Nah, kalau misalkan tujuan kalian adalah ingin berkarir, benar-benar ingin menunjukkan skill kalian, nah alangkah bagusnya sih di video-video kalian, di konten-konten kalian dikemas secara profesional. Nah, di sini juga pentingnya sebuah tim ya guys. Nah, kalau misalkan kalian belum memiliki budget yang cukup untuk menyewa atau menggaji orang dalam sebuah tim, nah segala sesuatunya itu sangat mudah dipelajari, sangat mudah untuk kita kembangkan sendiri sebenarnya selama ada niat dan tujuan yang lebih jelas ya guys, seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian adalah pebisnis muda, baru mau menampilkan bisnis kalian seperti apa, dan kalian ingin membangun personal branding, kalian ingin dikenal seperti itu, nah itu pentingnya satu niche channel yang tadi ya guys, dan kalian harus kemas konten-konten kalian bahwa ini loh bisnis saya seperti ini, prosesnya seperti ini, dan tampilkan di konten-konten kalian, khususnya di thumbnail, seperti itu. Untuk mengatur tujuan yang ingin kalian capai, tidak ada salahnya jika poin-poin yang kalian mau capai dari A sampai Z itu kalian list di sebuah buku, seperti itu ya guys. Jadi tujuan awalnya itu apa dulu, tujuan selanjutnya, dan selanjutnya itu seperti apa. Oke? Untuk menghasilkan atau mencapai tujuan kalian itu dengan maksimal, saya sarankan untuk tidak mencoba-coba langkah-langkah yang
yang tidak natural, langkah-langkah yang tidak alami. Seperti apa itu Kak, langkah-langkah yang tidak alami, yang Tidak natural, yaitu membuat view fiktif. Maksudnya kalian menonton video-video kalian sendiri yang over. Nah, kalau misalkan kalian hanya ingin melihat seperti apa perform kalian di video, itu sekali dua kali it's okay lah ya, untuk membuat remixnya tidak apa-apa. Nah, kalau misalkan untuk mengumpulkan jam tayang dari hasil klik video sendiri, itu tidak boleh ya guys. Itu adalah salah satu pelanggaran yang bisa menghambat prestasi dari channel kalian. Selanjutnya, poin ketiga adalah membuat perencanaan ide konten. Nah, seperti yang saya lakukan biasanya ketika lagi ada waktu luang dan belum masuk waktunya untuk syuting, seperti itu ya guys. Saya itu biasanya melist dulu ide-ide apa yang muncul di kepala saya. Jadi list-listnya itu ada di HP, ada di kertas juga, ada di buku juga, seperti itu ya. Jadi kesemisal sudah ada waktu untuk membuat materi, jadi di riset dulu. Saya biasanya seperti itu, di riset dulu kira-kira seperti apa poin-poin yang bisa masuk di video kita. Seperti di video kali ini itu butuh waktu 2 hari lah ya, 2 atau 3 hari untuk menyusun materi, seperti itu. Jadi untuk satu ide konten itu sebaiknya, alangkah baiknya memang harus diriset betul-betul agar informasi yang kita sampaikan untuk penonton itu tidak fiktif. Suara ayam guys, sorry. Tidak fiktif dan memang real apa adanya. Dan saya kira informasi sekarang itu sudah mudah untuk diakses, ada di internet banyak ya guys, di platform manapun juga banyak, selama kita mau belajar dan berniat bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan kita, seperti itu. Nah, perencanaannya seperti apa sih Kak? Ide muncul di kepala, itu kita tuliskan dulu. Setelah ditulis, kemudian selanjutnya kita bikin list-list kira-kira tanggal berapa ini ide kontennya, tanggal berapa mau dibikin. Kemudian setting atau format videonya seperti apa, apakah video short ataukah video reguler atau video panjang. Nah, kalau misalkan video short itu kan dia durasinya maksimal 60 detik atau 1 menit ya guys. Jadi otomatis ketika kita ingin membuat poin-poinnya itu langsung, menurut saya sih langsung saja ya guys. Langsung to the point saja, tidak perlu bertele-tele, pakai bumper segala macam seperti di video reguler. Nah, kalau misalkan di video reguler, alangkah baiknya di awal itu kita langsung bikin strike-nya dulu guys, seperti itu. Jadi langsung penonton itu bisa melihat kira-kira poin apa yang mau dicapai, poin apa yang ingin disampaikan di video ini, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita sudah melihat di awal, kemudian bumper dan baru masuk pembuka atau kayak pemanasan seperti itu menuju si strike-nya tadi, nah itu menurut saya sudah bagus ya guys, karena seperti itu juga yang biasa saya gunakan, format seperti itu. Ketika kita sudah menyusun ide konten kita, formatnya seperti apa, kemudian materinya seperti apa, jadwal syutingnya seperti apa, editingnya apa, thumbnailnya apa, kemudian kata kuncinya seperti apa, seperti itu ya guys. Itu semua sudah harus dipikirkan dalam satu paket. Nah, sisa pada saat pengeditan itu kita sesuaikan saja kira-kira yang mana yang penting untuk ditampilkan dan yang mana bisa di skip, seperti itu. Oke, selanjutnya poin keempat, buat channel dan akun YouTube. Kita sudah punya perencanaan format seperti apa di video-video kita, thumbnail, kemasan thumbnailnya itu seperti apa. Jadi kita langsung saja membuat channel. Membuat channel itu kita harus pakai akun Gmail, seperti itu, dan langsung saja daftar di aplikasi YouTube. Nah, untuk tutorialnya sendiri saya sudah pernah buatkan, kalian bisa cek di deskripsi video ini atau kalian bisa klik link di atas. Poin kelima, menyiapkan alat-alat untuk membuat konten. Nah, ini juga sudah pernah saya bahas di satu video. Kalian bisa, untuk lebih jelasnya kalian bisa klik di deskripsi video ini. Nah, kira-kira alat-alat apa saja yang bisa mendukung seorang YouTuber pemula, itu bisa disesuaikan, suara ayam. Itu bisa disesuaikan dengan budget yang kita punya, tidak perlu terlalu dipaksakan. Kalau misalkan kalian punya HP Android, ya sudah pakai HP Android saja ya guys. Dan toolsnya itu semisal ada tripod untuk membuat agar video kita itu stabil, tidak gerak gambarnya, dan posisinya itu bisa setara dengan wajah kita, seperti itu. Itu agar tampilan dari video kita itu lebih enak dilihat.
seperti itu. Nah, kesan enak dilihat ini sebenarnya juga penting ya guys, karena penonton itu, terutama saya pribadi ketika masuk di YouTube dan menonton orang lain, yang pertama saya lihat adalah tampilan gambarnya. Apakah si model di dalam ini jelas? Apakah yang ditampilkan itu di video tersebut itu jelas? Apakah suaranya jelas? Nah, seperti itu ya guys. Itu juga harus diperhatikan dan dikemas baik-baik. Seperti itu ya. Nah, untuk aplikasinya sendiri saya juga sudah pernah menjelaskan di beberapa video saya bisa taruh di link di deskripsi ya guys. Kalian sisa klik saja untuk lebih lengkapnya. Nah, untuk video-videonya tersebut kalian bisa download aplikasi yang ada di Play Store karena di sana gratis, aplikasi untuk mengedit video, untuk membuat thumbnail, untuk riset kata kunci. Kemudian aplikasi apa lagi yang penting? Untuk bikin background seperti itu ya. Nah, ada aplikasi yang memang sepaket cut background dan membuat thumbnail. Nah, itu bisa kalian pelajari dan saya sudah berkali-kali membuatkan tutorial cara membuat thumbnail ya guys. Kalian bisa cek nanti di channel saya atau di deskripsi video ini. Namun yang menurut saya yang paling penting ketika kita menjadi konten kreator di YouTube dan menyiapkan video kita agar enak dilihat, agar enak disimak, itu adalah yang pertama pencahayaan dalam video tersebut. Kemudian suaranya, apakah ada suara-suara yang mengganggu. Nah, seperti saya ya guys, saya kan tidak punya studio yang bisa memaksimalkan video-video saya dan itu tidak bisa dipaksakan sama sekali. So sekarang saat ini saya membuat video saya itu ya seperti ini saja terlebih dahulu. Mungkin ketika nanti rezeki sudah mulai datang, ketika rezeki saya sudah mulai mengalir deras, sekarang sih ada ya guys, ada. Nah, namun untuk memaksimalkan dengan sangat-sangat maksimal, semisal agar suara-suara yang tidak diinginkan di video tersebut itu tidak masuk, seperti suara cicak, suara ayam, suara gergaji, suara anak main, seperti itu ya guys. Nah, untuk saat ini saya biarkan terlebih dahulu dan mungkin di next bisa dicarikan solusinya. Nah, jika kalian bisa memaksimalkan itu dari awal, alangkah baiknya dimaksimalkan. Kalau misalkan tidak bisa kalian paksakan, ya sudahlah ya. Kalian tidak boleh terlalu memikirkan itu. Yang penting materi kalian yang kalian berikan di video-video kalian atau topik apa yang kalian bahas di video kalian itu bisa sampai ke penonton kalian. Dan itulah canggihnya YouTube, karena YouTube itu bisa benar-benar memilihkan video yang baik untuk penonton-penontonnya, untuk para pengunjungnya di YouTube. Seperti itu. Nah, untuk pemula juga alangkah baiknya tidak usah lah ya terlalu memperhatikan kesempurnaan di awal. Yang penting kalian mulai saja dulu sambil meraba-raba kira-kira penonton kalian itu lebih sukanya video yang mana, format seperti apa. Gitu ya guys. Nah, poin keenam, buat jadwal upload video ke YouTube. Nah, sebenarnya di YouTube itu ada semacam jadwal kunjungan penonton ke channel kita itu kapan saja ya guys. Tapi itu hanya akan ada ketika kita sudah mulai konsisten mengupload video, ketika penonton sudah mulai rutin berkunjung ke channel kita. Jadi untuk di awal-awal, untuk jadwal upload video itu sebenarnya kalau bisa 3 kali dalam seminggu. Ya, kalau misalkan kalian bisa membuat video lebih dari 3 kali dalam seminggu itu lebih bagus lagi ya guys. Apalagi kalau misalkan kalian bisa mengejar waktu satu video dalam 1 hari. Jadi YouTube bisa lebih cepat membaca bahwa channel kamu itu seperti apa gitu. Itu untuk di awal-awal ya menurut saya, karena saya juga sekarang itu lagi membangun sebuah channel baru, di mana di channel itu saya mengupload 3 kali dalam seminggu karena belum ada jadwal rutin pengunjung saya di channel tersebut itu mengunjungi YouTube pas jam kapan gitu. Jadi kita meraba-raba dulu di awal, itu tidak apa-apa ya guys. Nah, di sini juga berhubungan dengan poin pentingnya target penonton kita itu siapa. Kalau misalkan kita membangun channel kecantikan atau tutorial make up, otomatis kan target penontonnya kebanyakan ya perempuan atau usia antara 20-an ke usia 50-an yang produktif untuk menggunakan kosmetik dan make up gitu ya. Jadi kemungkinan kita bisa mengatur kira-kira untuk perempuan di antara usia sekian sampai usia sekian itu
jadwal mereka mengunjungi YouTube itu kira-kira kapan ya guys, seperti itu. Nah, jadi kita harus pintar-pintar mengira-ngira kira-kira kalau misalkan target penonton kita perempuan itu mengunjungi YouTube-nya kapan gitu. Jadi itu untuk khusus pemula ya guys, khusus bagi kalian yang memang baru pertama kali mau bikin channel dan masih bingung. Kita langsung saja ke poin ke-7, produksi konten dan editing. Ini berkaitan dengan poin sebelumnya. Jadi ketika kita sudah mulai menetapkan jadwal kapan, dan sebaiknya itu kalian tulis di sebuah buku yang khusus ya guys, agar kalian bisa konsisten dan bisa rutin gitu. Jadi ketika kalian sudah mulai mengatur ide konten kalian seperti apa, kemudian segala macamnya itu seperti apa, kalian langsung saja mulai untuk mengemas ide tersebut itu seperti apa. Jadi produksi untuk membuat konten itu step by stepnya sudah kalian pikirkan dari awal. Dan proses editingnya juga kalian sebaiknya sudah harus memikirkan konsep dalam video itu seperti apa. Apakah perlu bumper, apakah perlu intro, outro, dan lain sebagainya. Selanjutnya poin ke-8, mempromosikan video YouTube. Nah, ini untuk pemula banget ya guys, itu perlu belajar marketing video. Kalian itu perlu mempromosikan video pertama kalian, semisal ke WhatsApp, ke Facebook, ke Instagram, ke TikTok, atau ke platform manapun yang bisa membantu penonton-penonton dari sana atau pengunjung-pengunjung dari sana berkunjung ke channel YouTube kalian. Jadi di sini pentingnya tampilan awal ataukah gambar mini ataukah thumbnail video kalian itu sudah dimaksimalkan semenarik mungkin agar penonton dari platform lain itu bisa mengunjungi channel kalian. Dan pentingnya juga kalian harus semaksimal mungkin, sebanyak mungkin, serutin mungkin menyebarkan link video kalian ke sosial media lain. Sebenarnya untuk cara mempromosikan video YouTube ke platform lain, ke teman-teman, kemanapun itu sudah banyak caranya ya guys. Dan yang paling penting di sini adalah jangan sampai salah cara mempromosikan channel kalian. Jangan sampai kalian tersesat masuk ke komunitas yang dimana di situ itu adalah sarangnya orang-orang yang cuma suka dengan hal-hal yang instan ya guys. Jadi untuk di YouTube itu sebenarnya di platform manapun itu sudah sangat lumrah dilakukan cara-cara yang instan oleh orang-orang yang tidak mau bersabar. Jadi menurut saya ketika kalian sudah mulai untuk sangat berniat berkarir di satu platform, khususnya di video kali ini adalah YouTube, sebisa mungkin kalian harus menghindari cara-cara instan tersebut gitu ya. Ini untuk perkembangan channel kalian secara alami agar algoritma YouTube itu tidak bingung dengan apa yang mau kamu suguhkan di channel kamu. Selanjutnya yang ke-9 adalah bangun engagement dengan penonton. Jadi sebisa mungkin ketika kalian membuat video, usahakan bangun komunikasi dengan penonton-penonton kalian seperti itu ya, agar penonton-penonton kalian itu bisa bisa lebih tertarik lagi untuk mengunjungi channel kamu selanjutnya, dan paling tidak mereka bisa ikut berkomentar di setiap video-video kamu seperti itu ya guys. Nah, untuk penonton-penonton itu sebagian ketika mereka sudah mulai suka sama satu video atau sebuah channel dengan kreatornya itu, biasanya mereka itu akan mengunjungi sosial media mereka yang lainnya. Contoh misalnya Instagram atau Facebook atau TikTok gitu ya. Jadi di awal-awal semisal kalian belum bisa misalkan bicara di depan kamera, masih kaku sama seperti saya dulu ya guys, itu sangat kaku sekali dan sangat tidak enak untuk dilihat sebenarnya di awal. Kalian bisa cek video-video saya di awal itu seperti apa, ya Allah. Cukup ya begitulah ya, namanya juga pemula. Tidak ada orang yang sekarang itu jadi profesional
langsung profesional seperti itu ya, tidak ada. Mereka juga sudah melalui tahap-tahap pemula, di mana tahap-tahap belajar itu sangat penting. Semakin kamu sering membuat video, semakin sering kamu berbicara di depan kamera atau di depan publik seperti itu ya guys, itu akan skill kamu akan semakin terasah, otomatis ilmu juga akan bertambah, kamu juga akan mulai senang riset, mulai senang mencari informasi yang lebih banyak lagi, dan otomatis penonton-penonton kamu juga akan semakin suka karena cara bicara kamu juga akan semakin natural gitu ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya poin ke-10, optimasi dengan SEO YouTube. Sebelumnya, di poin sebelumnya itu saya sudah menyinggung tentang aplikasi riset kata kunci atau SEO. SEO adalah, bagi kalian yang belum tahu, SEO adalah Search Engine Optimization, di mana SEO ini bisa membantu agar video kita itu bisa ditemukan di YouTube. Nah, bagaimana cara optimasi SEO? Saya sudah pernah membuatkan videonya beberapa kali ya guys, dengan aplikasi ataupun di YouTube-nya sendiri. Jadi sebenarnya SEO di YouTube itu sudah ada, kalian bisa mencari kata kunci yang sering diketik oleh para pengunjung di YouTube, di pencarian YouTube. Sesuaikan saja dengan niche channel kamu apa, dengan konten kamu seperti apa. Kemudian kalian copy dan tempel di deskripsi video kamu, buatkan deskripsinya yang sesuai dengan video-video kamu. Dan jangan bertele-tele ya guys, langsung saja Ini loh video saya, ini seperti ini, saya sedang begini di video ini. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian mengecek sendiri dan silahkan kalian tonton sampai habis. Seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Itu sekalian kalian bisa membangun apa ya, semacam ikatan, semacam pesona ke penonton kalian, agar penonton kalian itu bisa tertarik dengan video-video kalian. Seperti itu. So, untuk lebih jelasnya mengenai optimasi SEO YouTube ini, kalian bisa cek video-video saya yang lain di deskripsi video ini, atau kalian bisa cari sendiri di channel saya ya guys. Poin ke-11 adalah analisis dan evaluasi. Nah, pentingnya analisis dan evaluasi itu adalah agar kita tahu sejauh mana channel kita sudah berkembang, sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama itu sudah sampai di mana gitu ya. Jadi untuk menganalisis dan mengevaluasi perkembangan channel kita, pentingnya kita mengakses studio YouTube atau YouTube Studio versi aplikasi maupun versi yang desktopnya. Kalau yang untuk desktopnya kalian bisa akses di Google Chrome, misal Google Chrome ya guys, di browser manapun sebenarnya bisa. Lalu kalian ketik saja YouTube Studio. Sepertinya saya sudah pernah membuatkan cara akses ke YouTube Studio, linknya juga ada di deskripsi video ini gitu ya, kalian silahkan cek. Nah, kalian langsung saja masuk ke bagian analisis gitu ya. Nah, di situ akan ditampilkan perkembangan dan apa saja yang telah dicapai oleh channel kita sebulan, 28 hari terakhir, 90 hari terakhir, dan sampai selanjutnya gitu ya. Nah, di bagian analisis ini, di analisis YouTube itu juga akan ditampilkan usia penonton kalian itu dari umur berapa ke umur berapa, lebih banyak perempuan atau laki-laki, dari negara mana saja, dari kota mana saja, mereka itu masuk ke video kalian itu lewat videonya siapa, seperti itu ya. Mereka masuk ke video kalian itu dengan kata kunci apa, juga itu bisa terbaca jelas di analisis channel YouTube kalian. Jadi itu pentingnya kalian mulai belajar menganalisis, mulai belajar bagaimana cara mengembangkan channel secara pribadi, secara sendiri, secara otodidak juga ya guys. Dan itu bisa kok dipelajari ya, selama kita mau. Oke, poin selanjutnya, poin yang terakhir di video kali ini adalah konsisten dan sabar. Ya, konsisten dan sabar ini merupakan kunci dari semua poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi ya guys. Jadi poin-poin sebelumnya itu tidak akan berhasil kalau misalkan kalian bermalas-malasan, kalau misalkan kalian itu mager-mageran gitu ya. Jadi untuk menjadi konten kreator tidak hanya di YouTube, sebenarnya di platform manapun, selama kalian masih bermalas-malasan itu akan susah berkembang. Jadi so pentingnya untuk merencanakan, membuat planning, kalau bisa dicatat lah ya,
agar kalian itu bisa tidak kehabisan ide, tidak kehabisan arah, tidak putus arah, tidak putus asa, dan yang terakhir itu pentingnya sabar. Nah, dalam menjalankan sesuatu untuk mencapai tujuan yang kita mau, gitu ya, baiknya kita itu mengemas niat kita dengan sebaik mungkin, dengan selurus mungkin, tidak belok-belok, agar buah dari kesabaran kita itu bisa tercapai dengan segera. Nah, kalau misalkan kalian sama seperti saya yang waktunya terbatas karena memiliki 2 anak yang harus diurus juga, ya kalian maksimalkan saja lah ya, sama seperti saya gitu. Oke, so buat kalian yang pemula dan baru mau bikin channel YouTube, bersabarlah. Semua akan ada waktunya. Tergantung apakah kalian sudah memaksimalkan diri kalian, memaksimalkan channel kalian, memaksimalkan konten-konten kalian. Oke, seperti itu. Nah, mungkin segitu dulu untuk konten kali ini, untuk video kali ini. Kalau misalkan kalian punya tips lain, kalian bisa komentar di video ini. Oke. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga suka. Jika kalian suka, silahkan like dan komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan nyalakan juga loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi setiap saya upload video baru. Terima kasih.